Shalom, lanjut. Mari kita awali firman Tuhan kita hari ini dengan membuka Ulangan pasal 6. Kita baca agak banyak. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 19. Supaya kita saling baca, kita bersama-sama. Saya ayat yang pertama, jemaat yang kedua, nanti 19 kita sama-sama. Ulangan pasal 6, judul perikopnya kasih kepada Tuhan adalah perintah yang utama. Inilah perintah ayat 1, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 2, jemaat. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. 3, maka dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai jemaat kalian raya. Lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, ya Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintahkan pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di jarimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah pada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. 11, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang yang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah kau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sama-sama kita baca, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apapun musuhmu, mau sakit penyakit, mau apapun wabah-wabah yang baru, akan diusir kalau engkau mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan itu kita pakai bahasa di dalam firman Tuhan ngomong Ahab, bahasa Ibrani itu bergairah mengingini, ingin mengasihi dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita ini kan di momen Natal. Natal itu bicara tentang kasih Tuhan Bapa di surga, Sang Pencipta,
yang mengasihi kita dengan membuktikan, dengan memberikan anaknya yang tunggal. Menjadi orang Kristen itu, atau Anda terdaftar di jemaat gereja ini, atau siapapun orang Kristen di dunia ini yang berjemaat di sebuah gereja, itu tidak pernah menjamin bahwa orang itu sudah mengasihi Tuhan. Saya ulangi, orang yang agamanya Kristen, KTP-nya Kristen, atau dia punya kartu jemaat, atau dia berjemaat di gereja, tidak pernah menjamin bahwa orang itu sudah mengasihi Tuhan. Betul atau betul? Tidak menjamin. Nah, saudara, apa itu kasih? Kasih itu bicara sekuat tenagamu. Firman Tuhan ngomong, berkata, menyenangkan orang yang dikasihi. Mengasihi itu juga mengandung makna tidak mau menyakiti orang yang dikasihi. Kalau Anda mengasihi anakmu, kau bekerja siang malam, kau tidak akan keberatan karena engkau berbuat yang terbaik buat orang atau pribadi yang kau kasih. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti juga bermakna tidak ingin menyakiti hatinya Tuhan. Dan yang penting, makna kasih itu terpenting adalah kasih itu ada pengorbanan. Seorang laki-laki atau perempuan yang menikah punya satu pengorbanan yang paling sederhana adalah dia meninggalkan ibu bapaknya, Tuhan berkata, bersatu dengan istrinya. Ada banyak pengorbanan dalam kasih. Kadang-kadang Anda sebagai orang tua, kalau anakmu suka makanan itu, engkau rela tidak makan, betul? Biar makan anakku, biar makan hidupku. Mengasihi itu ada pengorbanan. Dan kasih tidak mungkin dilakukan tanpa pengorbanan. Saudara, tahun 2000, kalau Anda ingat 2002 akhir, saya akan sampaikan pesan Tuhan bahwa 2023 Anda harus banyak berbuat, tahun berbuat. Bahkan saya ingat sekali Gembala sinode kita Pak Adistanto juga menyampaikan yang sama, bahwa tahun ini tahun yang berbuah, harus berbuah. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan 2024 apa Tuhan tuntunanmu Tuhan? Dan saya kaget, tuntunan Tuhan ini sangat sederhana. Saya sering bicara kepada Anda karena saya diminta membantu untuk pengembalaan di tempat ini. Saya akan jarang khotbah-khotbah yang profetik. Saya akan jarang khotbah-khotbah yang terlalu tinggi. Apalagi kita ibadahnya selalu gabungan, ada remaja, ada anak-anak. Maka firman-firman yang akan saya sampaikan kepada Anda juga pasti yang mudah, yang gampang dan yang jelas mendasar. Karena saya lihat banyak firman Tuhan disampaikan di luar sana itu, apalagi kalian diundang orang-orang luar negeri, itu omongannya tinggi-tinggi sekali dan tidak mendasar. Hari ini saya sampaikan hal yang mendasar. Kenapa? Karena Tuhan ngomong sama saya, 2024 aku minta jemaat mengasihi dengan lebih baik. Saya kaget, loh, kalau Tuhan mau kita berbuah di 2023 itu wajar, karena berbuah itu memang hal yang mendalam. Ada 9 buah roh dan ada banyak buah roh dari karakter itu yang memang penting. Kalau Anda kupas 9 buah roh itu, mungkin 1 buah roh akan 1 kali khotbah saja. Tapi Tuhan minta 2024 pesan Tuhan kepada Anda harus naik level dalam mengasihi Tuhan. Anda harus naik level dalam mengasihi sesamamu. Kalau dulu engkau persembahan di gereja ini 1.000, Tuhan mau naik level 1.500, 2.000, yang 1 juta naik 2 juta, yang 100.000 naik 200.000. Karena sekali lagi saya berkata kepada Anda, kasih tanpa pengorbanan itu tidak mungkin. Engkau bisa mengasihi, engkau bisa memberi roti ke orang lain karena sungkan. Anda makan di bis kota,
Anda makan di travel, Anda makan di kereta, Anda pasti, apalagi kalau pesawat ya, pesawat itu duduknya dempet-dempetan. Anda buka permen, mungkin Anda akan berkata, Bu mau, sungkan kalau enggak, nah, waduh, gak jowo saya. Kita bisa ngasih permen tanpa kita mengasihi, tapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa Anda tidak memberi, tanpa Anda tidak berkorban. Jadi Tuhan mau Anda naik level. Anda kalau saya ngomong persembahan, jangan mikir duitnya, jangan nilai nominalnya. Tuhan mau ketulusannya naik level. Kalau bisa angkanya naik level. Kalau bisa persentasenya dulu perpuluhan masih belajar 5%, naik 7%. Yang 7% naik 10%. Yang sudah 10%, pertahankan 10%. Ditambah persembahan khusus. Saya sedang tidak cari dana. Saya juga tidak disuruh Pak Yusak untuk khotbah supaya persepuluhannya semua harus pindah. Ini supaya Anda makin mengasihi Tuhan. Saya tidak ngomong supaya Anda makin diberkati, karena hari ini saya tidak ngomong tentang berkat. Hari ini saya bicara tentang berkorban dengan tulus. Kalau Anda persepuluhan supaya Anda diberkati, itu mental dagang. Saya nanam saham 10.000, dapatnya supaya 100.000. Enggak, hari ini saya tidak ngomong berkat. Hari ini saya ngomong mengapa kita sering gagal mengasihi. Jadi kalau Anda baca firman Tuhan tadi, baca lagi di rumah, dahsyat janji Tuhan. Bahkan engkau akan mendapatkan apa yang engkau nggak tanam. Engkau akan minum dari sumur yang engkau nggak gali. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu penggenapannya nanti urusan Tuhan, Anda tidak usah pusing. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janjinya. Masalahnya ketulusanmu dalam mengasihi Tuhan itu tidak murni. Engkau mengasihi supaya diberkati. Makanya berkat itu tidak pernah datang, karena justru berkat itu datang saat engkau tidak mengharap berkat. Saya ulangi ya, berkat Tuhan atas semua janji Tuhan di Ulangan 6 ini akan engkau dapat saat engkau mengasihi Tuhan, bukan untuk dapat janji Tuhan. Hari ini saya sampaikan kepada Anda, 2024, saya sampaikan pesan Tuhan. Tuhan mau Anda naik level, naik tingkat dalam mengasihi Tuhan, dalam ketulusannya, dalam jumlahnya, kuantitasnya, dalam kualitasnya, kesetiaannya, ketekunannya. Tulus itu tanpa berharap apapun, termasuk berharap kasihmu diterima. Ini berlaku untuk engkau kepada Tuhan, juga berlaku juga engkau kepada sesamamu. Jangan seperti Kain. Saya kadang-kadang saya berimajinasi, Tuhan waktu itu kan dikatakan gini, persembahan Habel diterima Tuhan, Kain tidak, gini seperti asapnya itu nggak naik gitu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau hari itu Kain berubah, hari itu Kain tidak cemburu, iri hati sama Habel, dan dia tetap tekun mempersembahkan, masa hatimu nggak bergerak Tuhan? Waktu itu Roh Kudus ngomong di hati saya, justru itulah Kain tidak diterima persembahannya. Bukan masalah dia membakar padi atau domba, tidak, karena hatinya berharap persembahannya diterima. Kalau Kain saat itu mungkin tekun setahun, bakar persembahan tidak diterima, dia tidak iri sama Habel, kasihnya naik level. Tuhan mungkin berbelas. Tuhan itu paling gak kuat sama yang namanya tekun. Tuhan itu paling runtuh hatinya sama yang namanya setia. Kalau Anda lihat kisah hakim yang jahat,
ngomong sama temannya, sama pegawainya wis timbangan janda ini menyusahkan aku, tak bela sekarang. Kalau Anda ingat kisah perempuan Siro Venesia, sudah ditolak Tuhan, diomong anjing sama Tuhan, dia ngomong remah-remahnya pun aku mau. Jadi saya belajar, Daud pun begitu, dia ngerayu Tuhan habis-habisan. Dia ngomong sama Tuhan, tidak apa-apa aku hukuman Tuhan, asal jangan ambil rohmu. Hari ini saya sampaikan kepada Anda, ini lebih daripada pesan profetik, ini pesan yang mendasar. Kasih yang utama itu, hukum yang utama itu adalah kasih. Tahun 2024 akan ada beberapa minggu masa yang sulit, bahkan mungkin bulan. Tapi Tuhan mau engkau tetap setia mengasihi Tuhan. Jangan seperti Kain, nggak diterima sehari aja persembahannya, langsung marah. Jika hari-hari ini engkau merasa ibadahmu tidak ada artinya, tetap sakit, tetap susah, engkau mengasihi orang juga nggak dihargai, jangan seperti Kain. Hari-hari ini belajar setia, bakar terus kasihmu, bakar terus korban persembahanmu, sampai Tuhan tidak tega hatimu. Dikatakan Tuhan itu tidak akan tahan hatimu. Kita buka Amsal 21 ayat 26. Saudara, maka dari itu lebih-lebih janganlah kita mengasihi karena ada pamrihnya. Meskipun pamrihnya pamrih yang rohani. Ada ayatnya Pak, katanya ini akan begini. Amsal 21 ayat 26 katakan keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang-orang benar memberi tanpa batas. Ayat 27, korban orang fasik adalah kekejian. Lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan, tahu nggak maksud jahat? Kasih contoh maksud jahat. Tuhan, aku memang nggak punya, nekat aku Tuhan bersepuluhan, karena aku percaya janji-janjimu akan membuka tingkap-tingkap langit. Padahal Anda tahu di langit ada surga. Anda pikir kalau tingkapnya langit, emas yang dari jalan raya itu mungkin ada yang jatuh ke rumah. Itu maksud jahat yang dimaksud sama Amsal ini. Engkau mempersembahkan dengan maksud dagang. Engkau mempersembahkan dengan maksud engkau beli umpan, engkau pancing ikan di danau, engkau berharap beli cacing 1000 dapat ikan koi harga 20.000. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud sudah maksudnya jahat, tidak sabaran lagi. Dikatakan ayat 26 tanpa batas. Kalau engkau tulus, engkau berpuluhan nggak diberkati, engkau akan terus berpuluhan, sebab engkau tanpa batas. Sebab engkau tidak pernah memberi perpuluhan supaya diberkati. Tapi karena engkau takut akan Tuhan, engkau setia. Pesan Tuhan, jangan jadi Kain 2024. Kasihi Tuhan dengan tekun. Apapun yang terjadi, banyak hal yang di hidupmu tidak cocok dengan yang kau doakan. Tetap berdoa, tetap puasa, sampai sesuatu terjadi. Sebab percayalah, Dia itu murah hati, Dia lembut, Dia itu penuh dengan kasih setia. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Mengapa sih kita harus mengasihi Tuhan? Kenapa kita harus naik level mengasihi Tuhan? Ya karena kasih Tuhan itu perintah utama. Anda 1 tahun ini dengar khotbah macam-macam, tapi kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau akan gagal melakukan semua firman yang dikhotbahkan, mau dari gembala di sini maupun pengkhotbah kamu, engkau tidak akan gagal. Kalau engkau gagal mengasihi Tuhan, engkau pasti gagal melakukan firman-Nya. Karena Tuhan sudah ngomong, barang siapa mengasihi aku, apa? Ia menuruti perintahku. Jadi khotbah setahun itu tidak akan bisa Anda lakukan kalau Anda sudah gagal mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan,
Karena itu dasarnya kita mengasihi sesama. Yohanes berkata 1 Yohanes 4 ayat 20. Kalau saya sebutkan ayat, enggak saya bacakan, enggak apa-apa, buka aja ya, proyektor. 1 Yohanes 4 ayat 20 kan ngomong gini, kalau engkau berkata mengasihi Tuhan, tapi engkau membenci saudaramu, engkau adalah dusta. Karena Tuhan itu ngerti, kalau engkau tidak mengasihi aku, makanya perintah mengasihi Tuhan itu adalah perintah yang utama. Yang kedua, yang sama pentingnya adalah sesama. Kenapa kita mengasihi Tuhan yang pertama itu? Karena itu adalah perintah Tuhan yang utama. Namanya utama itu kalau engkau langgar, maka yang lain-lainnya akan kau gagal patuhi. Yang kedua, karena itu dasarmu mengasihi Tuhan, dasarmu mengasihi sesama. Yang ketiga, karena Tuhan itu lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata gini di ayat sebelumnya, kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi. Mengasihi Tuhan itu bagaimana ya Pak? Mengasihi Tuhan itu bukan cuma Anda nyanyi, Tuhan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Saya takutnya nanti kalau ada setan lewat, bukan malaikat ya, setan lewat, itu dengan segenap hatiku. Begitu Anda tersinggung aja sedikit, Anda tidak bisa mengasihi. Makanya kalau Anda nyanyi lagunya Pak Niko tadi, hati-hati. Di atas kanan kiri ada setan lewat, enggak, takutnya ada ini, gitu. Karena dengan segenap hatiku, itu lagunya. Setan lewat, aku tetanggamu, aku kemarin aja nggak mau sopo kok. Kali-kali aku salah ngomong. Seminggu nggak mau sopo. Ada yang setahun nggak disapa. Siapa ini yang sudah nggak menyapa saudaranya setahun? Saudara, nggak bisa lewat cuma mulut kita, tapi lewat apa? Sikap kita. Bagaimana kita menghargai hadirat Tuhan? Gimana kalau Anda dengar khotbah gini, Anda lihat Instagram atau Anda ngobrol, Anda tidur? Bagaimana Anda menghargai saat engkau berbicara kepada Tuhan? Sikapmu itu menunjukkan bahwa engkau mengasihi Tuhan tidak. Bagaimana engkau merespon teguran firman Tuhan? Kalau ada firman Tuhan yang sedikit mungkin pas mengena, Anda tersinggung, besok tidak ibadah. Bagaimana kita memilih antara kehendak Tuhan? Untuk saya nurun suaranya papi ya, saya beberapa kakak ya, gak ada masalah, gak pakai mic. Jadi bagaimana kita memilih antara kehendak Tuhan dengan kehendakmu? Ada satu pilihan di hidupmu, engkau harus memilih, harus mengampuni, engkau memilih membenci. Dari sikapmu engkau kelihatan engkau mengasihi Tuhan tidak. Atau selain sikap kita lewat apa? Tindakan. Sikap itu tidak kelihatan. Marah, jengkel, emosi, tersinggung, gondok, diem, itu sikap kita. Tapi kalau Anda bisa dilihat kasihmu lewat tindakanmu. Bagaimana responmu saat engkau dilukai orang lain? Bagaimana responmu saat engkau dirugikan musuhmu? Bagaimana kesetiaanmu datang beribadah? Hari ini ada contoh bagus. Pak Jono datang telat. Loh Pak, kok bagus Pak? Saya bilang bagus kenapa? Dia membuktikan berapa kali mogok Pak hari ini? 2 kali. 2 kali mogok. Kalau saya loh ya, kalau 3, kalau saya mungkin saya putar balik, mulai wis tak WA Pak Yusak, aku mogok. Tapi hari ini ada contoh yang bagus. Saya percaya Tuhan izinkan Pak Jono mogok supaya jadi saksi bahwa kasih kepada Tuhan itu nggak cuma di mulut, tapi tindakan. Mungkin dari kita kalau mogok 3 kali seperti Pak Jono, ibadah online aja saya di warkop. Memang mungkin Tuhan izinkan saya ibadah online. Tapi hari ini contoh bagus. Kasih itu tindakannya. Meskipun mogok pun dia setia. Saya percaya hari ini hati Tuhan tersentuh dengan tindakannya Pak Jono.
dia tetap ibadah meskipun mogok 3 kali. Yesus ngomong gini, kalau aku Pak John, waktu aku disalib aku jatuh 3 kali, tapi aku sampai. Hari ini Tuhan tersentuh dengan tindakan yang sederhana. Ini tindakan kasih, bukan cuma mulut. Aku mengasihi. Waktu Pak Jono hari ini nyanyi lagu Aku Mengasihi Tuhan, aku percaya, saya percaya Tuhan ngomong gini, gak terima tangkamu Pak, tapi tindakan Pak beda. Selain sikap kita, selain tindakan kita, orang mengasihi Tuhan itu terlihat dari apa? Dari apa yang pertama? Pengorbanan. Kalau engkau aja persepuluhan, persembahan aja bersungut-sungut. Makanya saya senang sejak di gereja ini persembahannya enggak Israel diikan, apa diedarkan. Kan kakek Jerman jadi bahasa Indonesia lupa. Diikan kayak baru bakso aja. Kalau zaman dulu di interno apa YouTube dulu nggak masalah, yang penting di interno itu sungkan. Tapi kalau sekarang ya kesadaran sendiri. Saya kepingin nanti saya tanya Bu Mela, setelah khotbah hari ini Januari naik nggak persembahannya? Bukan jumlah loh ya, bukan nominal, tapi ini bukti bahwa engkau ingin naik level mengasihi Tuhan. Ayo yang 1000 naik 2000, yang 10.000 naik. Saya selalu ngomong sama istri saya itu persembahan saya kan gabung. Terus kamu jadi kira ya, belum nikah, aku kira wes gabung. Saya ini selalu bilang naik. Gak itu 5.000 enggak ya. Karena saya tahu kasih itu dilihat dari pengorbananmu. Jadi bagaimana kita memberi persembahan kita, bagaimana kita mengorbankan selain uang, waktumu, pikiranmu, bagaimana kita mengorbankan keinginan-keinginan kita. Anda mengasihi Tuhan, tidak cuma lihat dari sikapmu lemah lembut, baik, rendah hati, tapi dengan tindakanmu. Tadi sudah contohkan Pak Jono hari sama Elo berjuang 3 kali mogok. Tenang Pak Jono, itu sudah dekat itu motor baru itu. Dia tahu, diuji, dilihat, disaring supaya Pak Jono sama Elo itu timbul seperti emas murni. Nanti lihat motor gosok setia nggak? Karena Tuhan tahu engkau harus diuji murni seperti emas. Selain tindakan kita, pengorbanan kita. Pengorbanan itu Anda pikir mau sembahan, kalau zaman susah mau sembahan, enggak, gini aja lah. Pengorbanan hatimu sudah. Anda itu perpuluhan tidak setia. Saya ngomong gini itu saya berani ngomong soalnya ada yang tidak perpuluhan. Dan perpuluhan pun bolong-bolong. Oke, kita bahas ngomong perpuluhan. Katanya duit itu jahat. Nanti Anda tersinggung nggak ke gereja. Ini hatimu wis, perasaanmu. Termasuk hari ini loh. Saya khotbah tentang setia perpuluhan, Anda tersinggung nggak? Kalau Anda tersinggung, stop. Jangan, Anda tidak bisa mengorbankan duit banyak-banyak. Hatimu, perasaanmu, egomu sudah kau korbankan nggak sama Tuhan? Kalau ditegur firman Tuhan, ya Tuhan, aku terima teguran. Atau kalau engkau berinteraksi sama masyarakat, sama customermu, sama suppliermu, sama tetanggamu, sama keluargamu, sama mertuamu, sama menantumu, sama iparmu, korbankan egomu, perasaanmu, harga dirimu. Karena Tuhan jelas ngomong, kalau engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Kalau engkau diminta pakaianmu, kasih juga jubahmu. Kalau engkau punya roti, pecah-pecahkan, berikan sebagian untuk orang lain. Kasih musuhmu, kasih makan musuhmu. Saudara,
ngomong pengorbanan itu enggak cuma masalah duit kok. Tapi duit itu memang mamon. Kalau kau sayang duitmu lebih daripada Tuhan, engkau sudah jadi hamba mamon. Anda tidak kepingin enggak mengalami mujizat janda sarfa? Tidak kepingin. Roti dimakan tidak habis, kepingin. Kalau kepingin, engkau tidak boleh sayang rotimu. Kau tidak boleh sayang minyakmu. Kalau Tuhan ngomong kasih, tapi saya tidak ngomong ada ngawur loh ya. Hari ini dompetmu, bawa utang-utang, bawa umbul, duitmu nanti adalah ini yang ngaku. Gini dulu. Cuma ada saatnya kan harus berkorban. Saat Anda lihat orang tidak bisa makan, kasih. Saat Anda waktunya Anda kasih berpuluhan, kasih. Ini nggak ngomong duit kok, sungguh nggak ngomong duit. Saya aja loh, nyampaikan firman di sini, nggak kasih PK biasa gitu, nggak kasih PK nggak ada masalah. Apalagi sekarang dikasih ya harus biasa. Tanya istri saya nggak tak buka itu. Kemarin waktu itu saya pernah di kota apa gitu, pernah ngomong, kamu nak sih untuk PK sekolah gereja, begitu, panggil, kayak nggak kayak nggak gitu. Cuma baru di sini piro, ada ini aja kayak no. Tuhan ini ngomong ngamuk saya, ngamuk kan ya, dia tak kasih. Cuma saya WA, sorry ya mau tahu amplopnya itu isi berapa, nggak tahu PK-nya berapa. Oh segini oh ya sudah. Karena apa? Saya tahu kalau saya sering buka amplop itu, hati saya lihat uang itu, saya nggak mau. Tadi orang beda-beda loh ya. Ini saya, kasus saya. Saya itu takut jaga diri sendiri. Saya bukan untuk orang kalau buka PK salah. Enggak, ada hubungannya. Ini saya, ini saksi saya sendiri. Karena saya tahu kelemahan saya. Saya jaga diri saya aja. Jadi pengorbanan kita bukan hanya uang, bukan hanya harta, tapi waktumu, pikiranmu. Tuhan juga minta perasaanmu, gengsimu. Dan Anda jangan takut itu, karena saat engkau berkorban demi Tuhan, engkau akan dapat, malah engkau akan dapat gantinya. Kita baca, buka Matius 10 ayat 39. Matius 10 ayat 39. Matius 10, satu orang bacakan. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Anda jangan takut berkorban demi Tuhan, malah dapat. Kita masuk ke bagian akhir firman Tuhan. Ada 4 hal. Ingat baik-baik, ada 4 hal. Mungkin banyak, tapi ya saya siapkan supaya nggak lama hari ini 4. Kenapa kita seringkali gagal mengasihi Tuhan? 4 hal yang membuat kita seringkali gagal mengasihi. Yang pertama, karena ada yang lebih kita kasihi daripada Tuhan. Tanya sama sebelahmu, apa sih kok kasih lebih? Mungkin diri kita, ego kita, mungkin mamon, mungkin pasanganmu. Tahu ya, ada banyak orang pindah agama demi Pak. Engkau gagal mengasihi Tuhan karena yang pertama apa? Ada yang engkau cintai lebih dari Tuhan. Mungkin anakmu, mungkin orang tuamu, mungkin pelayananmu. Istrinya sakit, tetap khotbah. Kalau istrinya sudah stabil, napasnya kedua, gak bisa ya. Tuhan ngomong aku harus mengasihi lebih daripada ibu bapakku. Oh, ada saya, tak keplak gak sih? Aku sih tak tengking. Hai iblis yang pikiran itu pergi dalam nama Yesus. Bodoh setep, tetap khotbah. Oh, tak jegal, tak keplak. Terus baru aku minta ampun, Tuhan aku ampuni, aku mengusir setan demi namamu. Kenapa?
Jelas kok 1 Yohanes 4 ayat 20 ngomong, engkau tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau engkau tidak mengasihi samamu. Lah istrimu setep kok, mau panas tinggi 40 derajat kok engkau tetap khotbah. Bisa. Engkau mengasihi Tuhan lewat mengasihi istrimu, engkau mengasihi Tuhan engkau melihat mengasihi anakmu. Yang dimaksud di sini adalah gara-gara itu. Nah ini saya bilang ini. Gara-gara itu tadi, apa tadi? Egomu, mamon, pelayananmu, karirmu, anakmu, orang tuamu, pasanganmu. Gara-gara itu, engkau berdosa. Engkau tidak setia. Dulu papi ingat ya, papi saya kata khotbah, masih orang tua teko, tetap ponang gue. Papi saya kata khotbah gitu. Jadi bukan ya kecuali orang tuamu lagi setek nang omah yang panas gitu kan beda ya urusannya. Nah, orang tuamu sehat bugar seger ini bengesane 2 cm ini. Melek-melek pedoan semoga sing lanang yo bremosen buagang ini. Masa kok enggak bejo gara-gara anak mertuamu. Jadi konsepnya adalah engkau gagal mengasihi karena ada yang lebih engkau kasih, termasuk mertuamu, masuk anakmu, termasuk karirmu, termasuk pelayananmu. Jadi pengertiannya adalah gara-gara itu engkau jadi tidak setia. Nah itu, gara-gara itu engkau berdosa. Contoh, anakmu dipukul orang di kelas. Gara-gara itu engkau mau marah-marah, mau ngamuk-ngamuk, ngeprit, kok buatin, meja di kepala sekolah. Gara-gara anakmu dipukul orang. Orang tua mana yang nggak marah gini? Buat, beremosi pas orang kok tawarik, engkau jadi berdosa karena anakmu. Ini maksudnya. Oke. Karena Yesus kan ngomong di Matius 10:37, kalau engkau mengasihi bapakmu, ibumu, saudaramu lebih dari aku, engkau tidak bisa hidup. Jadi jangan salah persepsi ya. Engkau jadi berdosa, jadi nggak setia, jadi nggak ibadah karena anakmu, orang tuamu, mantumu, karena macam-macam acara-acara lain. Karena kalau Anda baca tadi di Ulangan 6 ya, kita buka Ulangan 6 ayat 14. Kali ini kita baca itu. Janganlah kamu mengikuti ilah lain. Kalau terjemahan kedua itu Allah kecil dari ilah, dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan terhadap engkau sehingga ia memunahkan engkau. Jadi jangan gara-gara hal lain, ilah-ilah lain termasuk egomu, harga dirimu, karirmu, pekerjaanmu, pelayananmu, engkau membuat Tuhan cemburu. Teman-teman kan pernah ngomong juga kalau engkau setia pada, engkau tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Matius pasal 6 ayat 24, jika engkau setia pada satu, engkau akan tidak setia pada yang lain. Oke, yang pertama, kita gagal mengasihi Tuhan karena ada yang lebih kita cintai. Jadi jelas tadi contoh, jangan pelayanan berangkat kalau istrimu panas, anakmu panas. Engkau bukan mengasihi Tuhan lebih daripada anakmu, bukan. Itu mau ngawur. Engkau menjadi pendusta. 1 Yohanes 4 ayat 20. Yang kedua, kita gagal mengasihi Tuhan karena kita salah memahami tentang kasih. Kita itu kadang-kadang punya hati Kristen kanak-kanak. Kalau Tuhan tidak nuruti semua doa saya, berarti Tuhan tidak sayang. Ingat tidak anak kecil? Orang-orang saya juga pernah ada yang dulu ngomong gitu. Minta apa-apa nggak turuti, bilang apa? Mami nggak sayang sama aku. Dulu masih kecil-kecil gitu kan? Anak-anak Anda minta sesuatu, mamanya nggak kasih, nggak sayang. Nah,
Hal yang kedua ini kita gagal mengasihi Tuhan karena kita salah mengerti tentang apa itu kasih. Kita pikir Tuhan harus menuruti semua mau kita. Berarti kita mikir bahwa Tuhan itu mengasihi Tuhan, mengasihi kita. Karena kita merasa Tuhan tidak menuruti semua mau kita gagal mengasihi Tuhan. Itu yang kedua. Padahal Wahyu berkata apa? Kita buka Wahyu 3 ayat 19. Padahal ini loh, kasih yang benar. Wahyu 3 ayat 19, satu orang bacakan. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi jangan mikir Tuhan nggak mengasihi saya kalau nggak menuruti semua mau saya. Wah, ini jelas ngomong kalau dikasih Tuhan itu justru ditegur, dihajar supaya engkau jadi baik. Makanya saya sering ngomong sama beberapa orang, jangan manjakan anakmu seperti aku. Aku ini produk manja. Saya ini, Anda kan tahu, saya itu produk manja. Meso saya nggak disini mama saya. Popoku meso, pak, darah keluar. Aku meso bebas. Lempeng, takut Pak Jono orang lama-lama ini. Betapa gendengnya saya dulu. Gak dimarahi. Salah. Saya diajar waktu dewasa, merantau 7 tahun saya diajar orang di luar sana. Mau ditusuk pisau, mau diapa-apa. Kenapa kaget? Keluar dari rumah, merantau. Dengan bekal masa lalu saya dimanja, saya pikir, ya orang Tuhan mengasihi saya itu seperti mami saya ini, dituruti semua. Gak dimarahi, itu dikasih. Salah besar. Maka saya bilang jangan manjakan anakmu, kasihan nanti yang menghajar itu tangannya orang lain, bukan kamu. Makanya Wahyu jelas ngomong kalau engkau dikasihi, engkau ditegur dan diajar itu benar. Malah kadang-kadang saya itu dalam hati saya ngomong gini. Oh, berarti aku dikasih mamiku. Jadi saya ini dikaploki mamiku, dijiwit biru-biru itu saya ternyata. Aku diubah, dijano, hancur saya. Loro kan, kabeh. Jadi yang ketiga, kita gagal mengasihi Tuhan karena ini sedikit kurang ajar ya. Ini sorry kalau ini sedikit beda dengan pikiran Anda. Kasih tahu ya, Anda itu gagal mengasihi Tuhan karena Anda mikirnya bahwa mengasihi saya itu memang tugasnya Tuhan. Kurang ajar betul. Karena mengasihi kita itu adalah kewajibannya Tuhan, maka kita tidak perlu membalas kasihnya. Ini pikiran beberapa orang Kristen. Saya tidak sebut di sini. Di sini baik-baik saja karena tidak ngaku. Kalau saya ngaku, saya dulu pernah mikir, loh, mengasihi aku kan tugasnya Tuhan. Makanya beberapa waktu lalu saya kan pernah ngomong tuh, memangnya Tuhan itu punya hutang budi apa sama kamu? Kita seringkali menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Tuhan itu bukan pegawai kita, bukan satpam kita, bukan dokter kita. Kalau Anda sama satpam, Anda gaji tiap bulan, sampai nggak jaga kita, sampai ada balik masuk, kita marah, betul? Karena kita gaji satpam. Kalau kita ke dokter, bayar 200.000, bulu kita tidak turun-turun, panas kita tidak turun-turun, kita marah sama dokter, kita ngomong aja dokter itu meneh, dokter itu, kurang pinter. Kalau Anda punya pegawai telat, kerja tidak bisa, dimarahin tidak pegawainya? Ditegur. Tahukah Anda bahwa perpuluhanmu, persembahanmu itu bukan gaji buat Tuhan? Jadi kalau Anda jangan berpikir bahwa karena aku sudah kasih perpuluhan sampai ada belalang melahap, Tuhan disalahkan. Memangnya perpuluhan itu gajinya Tuhan. Berapa sih perpuluhan untuk menghaji Tuhan? Jadi kita sering ketiga hal yang kenapa kita sering gagal mengasihi Tuhan? Karena kita pikir mengasihi kita, jaga kita, menyembuhkan kita, melindungi kita itu tugasnya Tuhan. Sudah, mari berhenti kurang ajar.
Jangan menganggap Tuhan itu sebagai pribadi yang wajib mengasihi kita. Tuhan berkata, kita ini jangan lupa kebaikannya Tuhan. Mazmur 103 ayat 2. Satu orang bacakan Mazmur 103 ayat 2. Saya akan banyak sedikit khotbah hari ini karena ini penting sekali. Selesai di sini. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan ayat 10 sampai 11. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Yang ketiga, kita gagal mengasihi Tuhan karena kita lupa kebaikan. Kita merasa mengasihi saya itu tugasmu Tuhan. Sembuhmu aku itu tugasmu Tuhan. Jagai aku itu tugasmu Tuhan. Berkati aku itu tugasmu Tuhan. Kamu sepuluhan Tuhan. Loh, Anda itu kayak Tuhan pegawaimu. Stop kurang ajar. Makanya saya ngomong, saya kasih pesan hari ini 2024 4 poin. Anda ada baca lagi di grup ya. 4 poin ini jangan sampai hingga di hati. Apalagi poin ketiga ini poin paling kurang ajar menurut saya. Lupa kebaikan Tuhan, merasa Tuhan itu wajib nolong saya. Tidak ada. Dia, kalau Anda baca Mazmur 103 ya, justru setinggi langit itu kasihnya Tuhan. Dia tidak membalas setimpal dengan dosamu. Loh, itu loh kebaikannya Tuhan. Karena Tuhan baik ini loh, kita harus mengasihi Tuhan. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 11 berkata apa? Kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Poin 4 terakhir. Karena kita gagal mengasihi karena kita masih merasa hidupmu itu milikmu. Ulang. Kita gagal mengasihi karena kita merasa hidupmu itu milikmu. Karena kita merasa berat penuh menentukan jalan hidupmu. Mau ngelamar kerja yang gak doa, mau cari pasangan yang gak doa, mau buat keputusan bisnis yang gak doa, mau apa-apa gak doa, melakukan seperti yang ku mau, menjalani rancangan hidup semau kita, sekehendak kita, yang terbaik menurut kita. Padahal saya jelas ngomong, sejauh langit dari bumi, jalanmu dari tanah. 1 Petrus 2 ayat 9, ayat terakhir. Semangat terakhir. Bacakannya satu orang. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Umat kepunyaan adalah Tuhan. hari ini ulang dengan sikap yang berbeda. Tuhan, aku mengasihi, aku milikmu. Jangankan persepuluhan Tuhan, kabeh yang milikmu Tuhan. Cuma bedanya yang 90% kita dikasih mandat mengelola, dikasih itu gas mengelola. Jadi hari ini kita belajar, kita ini umat kepunyaan Tuhan. Makanya sedikit Pak doa ngomong, Tuhan aku ini punyamu loh Tuhan. Sembuhkan aku, karena aku tahu biji matamu itu tidak mungkin sakit Tuhan. Engkau berkata Tuhan aku ini punyaku, pernikahan ini punyamu Tuhan. Kalau pernikahan ini punyamu, buat jadi baik Tuhan. Anakku ini anakmu Tuhan, masa depannya punyamu. Kalau dia marah, kalau tak tegur dengan firman Tuhan. Tadi Anda baca Ulangan 6 apa? Ingatkan, sampaikan siang
Waktu jalan di perjalanan, saya kemarin ke Bandung, pernikahan sepupu saya khotbah dari Solo sampai khotbah sepupu saya. Dalam perjalanan, saat bangun, saat berbaring, hari ini orang tua, bapak anakmu marah, bapak anakmu di atasan becungi, bapak anakmu gak terima, bapak anakmu bosen, sampaikan tentang mengasihi Tuhan siang dan malam supaya engkau melihat janji Ulangan 6 terjadi sama anak-anak cucumu. Bapak bosen, Anda boleh tanya Lois itu, belum bapak itu khotbah. Bosen, mangan salah dikhotbahi, kakek dikhotbahi, kamar kotor dikhotbahi. Mateng, bersyukurlah engkau anak muda, bapak bukan mengkhotbah. Mateng kamu kalau bapak Pak Yusak. Belum denger setahun. Tapi ini perintah Tuhan. Engkau akan lihat anakmu meminum air dari sungai engkau gak gali. Bayang sih. Saya baca ini aja merinding. Gara-gara cuma mengasihi Tuhan, janjinya luar biasa. Kita ini dikatakan ditebus dengan darah yang 1 Petrus ayat 1 ayat 18, dengan darah yang mahal. Kita ini umat kepunyaan Tuhan. Jadi engkau harus sadar hidupmu milik Tuhan, studimu milik Tuhan, pasanganmu milik Tuhan, masa depanmu milik Tuhan. Jalani seperti engkau memang miliknya Tuhan, supaya engkau tidak gagal mengasihi Tuhan. Mari kita berdiri. Efesus berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Hari ini kami diingatkan untuk mengasihi dengan sudut pandang yang mungkin baru. Aku lepaskan deklarasi nubuatan ini dalam nama Yesus. Terima Tuhan saudara. Engkau jemaatan raya. Aku berdoa dan melepaskan nubuatan. Engkau akan naik tingkat dalam mengasihi. Mungkin berkatmu tidak naik seberapa, tapi kasihmu akan melonjak kuat. Engkau akan naik tingkat mengasihi. Kasihmu bukan kasih yang bermental dagang sama Tuhan lagi. Kasihmu sangat tulus. Aku lepaskan nubuatan ini dalam nama Yesus. Jemaat raya, engkau akan mengasihi Tuhan lebih lagi. Naik tingkat, naik level. Ketulusannya naik, kuantitasnya naik, kualitasnya naik juga. Mampukan mereka Tuhan mengasihi Engkau Roh Kudus. Tolong, tanpa Engkau kami tidak berbuat apa-apa. Yesus berkata, akulah pokok dan kamu cara-caranya. Di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Hari ini kami mau Roh Kudus tolong, supaya kami dapat mengasihi lebih, bersikap lebih baik kepada Tuhan, bertindak lebih baik dalam mengasihi Tuhan. Dan yang penting Tuhan, kami berkorban dengan lebih baik lagi. Karena dalam bentuk-bentuk inilah kami terlihat kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, janjimu didengar Tuhan. Engkau Yesus